Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifin Nusatur Rohmah dari D3 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto semester 5. Izinkan saya untuk memaparkan hasil proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Hipotermia pada Bayi X dengan Diagnosis BPLR di Ruang X RSUD Cilacap. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak terlebih dahulu kepada ketiga penguji saya, yaitu Ibu Emma Wahyuningrum selaku penguji 1, Ibu Etika Dewi Cahyaningrum selaku penguji 2, dan Ibu Murniati selaku penguji 3. Berikut adalah pemaparan proposal karya tulis ilmiah dari saya. Ya, berikut adalah judul dari karya tulis ilmiah saya, yaitu Asuhan Keperawatan Hipotermia pada Bayi X dengan Diagnosis BPLR di Ruang X RSUD Cilacap. Berikut adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Bayi baru lahir adalah masa kehidupan bayi pertama di luar rahim sejak 1 jam pertama kelahirannya sampai dengan usia 28 hari, di mana dapat terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim menjadi di luar rahim. Pada masa tersebut dapat terjadi pematangan organ hampir di semua sistem dalam tubuhnya, menurut Cunningham 2012. Sedangkan berat badan bayi pada saat lahir merupakan berat badan bayi dalam kurun waktu 1 jam setelah bayi itu lahir. Sedangkan berat badan lahir rendah atau BPLR yaitu ketika bayi yang baru lahir dengan berat badan lahir kurang dari 2.500 gram, menurut Prayogi dan Menri 2017. Untuk beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya BPLR adalah faktor dari umur ibu itu sendiri, ras, riwayat kehamilan, jarak kelahiran yang terlalu dekat, riwayat BPLR, penyakit akut dan kronik, ibu memiliki kebiasaan yang tidak baik seperti merokok dan minum minuman beralkohol, plasenta previa, kehamilan ganda, kelainan kromosom, faktor infeksi bawaan pada janin, dan preeklamsi, menurut Sukarni dan Sudarti 2013. Sedangkan masalah yang timbul dari BPLR yaitu di sistem termoregulasi atau sistem pengaturan suhu tubuh pada bayi. Bayi dengan BPLR sering mengalami suhu yang tidak stabil dan di bawah rentan normal yang disebabkan oleh kehilangan panas karena perbandingan luas permukaan kulit dengan berat badan lebih besar dan kurangnya lemak subkutan, sehingga bayi akan lebih berisiko untuk terserang penurunan suhu tubuh atau yang disebut dengan hipotermia. Untuk prevalensi dari bayi BPLR itu sendiri yaitu 15-20% dari semua kelahiran di seluruh dunia merupakan BPLR yang mewakili lebih dari 20 juta kelahiran per tahun. Lalu untuk Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai angka kejadian BPLR pada tahun 2018 mencapai hingga 6,2% di seluruh angka kejadian BPLR di Indonesia, menurut Riskedas 2018. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2019, prevalensi BPLR pada tahun 2019 mencapai 4,7% lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi BPLR pada tahun 2018 yaitu mencapai 4,3%. Bayi yang lahir dengan kasus BPLR di Kabupaten Cilacap tahun 2018 sebanyak 1.015 anak atau 2,5%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mengalami peningkatan mencapai 1.301 anak yaitu 13,1%. Angka kematian neonatal di Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 sebesar 1.139 kasus atau 11,39% per 1.000 kelahiran hidup, dan dibandingkan dengan tahun 2018 angka kematian neonatal mengalami penurunan dari 105 kasus atau 1,5% per 1.000 kelahiran hidup. Untuk poin selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan hipotermia pada bayi X dengan diagnosis BPLR di Ruang X RSUD Cilacap. Untuk poin selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum dari karya tulis ilmiah ini adalah mampu menggambarkan asuhan keperawatan hipotermia pada bayi X dengan diagnosis BPLR di Ruang X RSUD Cilacap.
Untuk tujuan khusus, yang pertama adalah menggambarkan pengajian masalah hipotermia pada bayi dengan BPLR di ruang X RSUD Cilacap. Yang kedua, menggambarkan penegakan diagnosis keperawatan pada bayi BPLR di ruang X RSUD Cilacap. Yang ketiga, menggambarkan intervensi keperawatan hipotermia pada bayi BPLR di ruang X RSUD Cilacap. Yang keempat, menggambarkan implementasi keperawatan hipotermia pada bayi BPLR di ruang X RSUD Cilacap. Lalu yang terakhir, menggambarkan evaluasi keperawatan hipotermia pada bayi BPLR di ruang X RSUD Cilacap. Lalu untuk poin yang selanjutnya adalah manfaat. Di sini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dalam dunia keperawatan khususnya bagi yang berkaitan dengan asuhan keperawatan hipotermia pada bayi X dengan diagnosis BPLR di ruang X RSUD Cilacap. Untuk manfaat praktis yaitu ada masyarakat, klien dan keluarga, institut pendidikan, penulis dan penulis selanjutnya. Untuk yang bab 2 yaitu ada tinjauan pustaka konsep dasar berat badan lahir rendah. Untuk definisi BPLR atau berat badan lahir rendah adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Untuk klasifikasi BPLR itu sendiri ada dua yaitu prematuritas murni dan dismaturitas. Untuk prematuritas murni yaitu bayi dengan berat badan saat lahir kurang dari 2.500 gram dengan masa gestasi atau dikandungnya embrio atau fetus di dalam rahim kurang dari 37 minggu menurut Manusba 2012. Lalu dismaturitas adalah bayi yang lahir dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram dengan masa gestasi dikandungnya embrio atau fetus di dalam rahim lebih dari 37 minggu menurut Manuba 2012. Adapun penyebab dari BPLR itu sendiri yaitu yang pertama ada faktor obstetrik, meliputi varietas, preeklamsi, riwayat obstetrik yang buruk. Yang kedua yaitu ada sosial demografi yang meliputi usia ibu, gizi pada ibu hamil, dan indeks massa tubuh atau IMT. Selanjutnya yaitu patofisiologi berat badan lahir rendah. Mohta 2012 mengatakan bahwa bayi dengan berat badan lahir rendah merupakan bayi dengan berat badan kurang dari 2.500 gram pada saat dia lahir. Kulit bayi yang masih tipis, transparan, jaringan lemak subkutan yang masih sedikit dapat membuat bayi kehilangan suhu panas dan dalam tubuhnya melalui kulitnya. Hal tersebut dapat terjadi peningkatan kebutuhan kalori dalam tubuh karena sistem termoregulasi yang imatur membuat termoregulasi yang tidak efektif. Hal ini juga dapat mengakibatkan masalah ketidakefektifan termoregulasi. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang pada bayi BPLR menurut Nur Arif dan kawan-kawan 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pemeriksaan jumlah sel darah putih, yang kedua ada pemeriksaan hematokrit, yang ketiga ada pemeriksaan hemoglobin, yang keempat ada pemeriksaan bilirubin total, yang kelima ada pemeriksaan destrosik, dan yang keenam ada pemantauan elektrolit. Biasanya dalam batas normal pada awal kelahiran. Selanjutnya ada manifestasi klinis pada berat badan lahir rendah. Yang pertama yaitu ada tanda umum. Berat badan bayi yang tidak kurang dari 2.500 gram, lingkar kepala pada bayi yang kurang dari 33 cm, panjang badan pada bayi kurang dari 45 cm, serta lingkar dada pada bayi kurang dari 30 cm. Untuk tanda-tanda fisiologisnya, yang pertama, suhu tubuh pada bayi yang mudah untuk berubah atau mengalami hipotermia. Yang kedua, gerakan tonus otot yang pasif dan tangisan bayi hanya merintih walaupun ia merasa lapar, lebih banyak tidur, dan malas untuk menyusui. Yang selanjutnya itu ada penata laksanaan pada bayi berat badan lahir rendah menurut Pantiawati. Yang pertama, penata laksanaan umumnya itu pemberian vitamin K. Lalu penata laksanaan khusus, hal utama yang perlu dilakukan adalah mempertahankan suhu tubuh normal pada bayi baru lahir. Yang ketiga yaitu penata laksanaan medis dan non-medis, yaitu pemberian nutrisi yang adekuat. Lalu ada metode kanguru, yaitu perawatan metode kanguru adalah metode alternatif perawatan pada bayi baru lahir dengan hipotermia.
Yang selanjutnya yaitu konsep asuhan keperawatan hipotermia pada bayi berat badan lahir rendah. Yang pertama yaitu ada pengkajian. Setiawan 2014 mengatakan pengkajian merupakan tahap awal dan dasar dalam proses keperawatan. Kegiatan yang ada di dalam pengkajian yaitu berupa pengumpulan data. Lalu yang kedua ada diagnosis keperawatan, yaitu hipotermia adalah suhu tubuh berada di bawah rentan normal tubuh. Lalu ada intervensi keperawatan, yaitu tujuan dari kriteria hasil dengan masalah hipotermia mengacu dari Standar Luaran Keperawatan Indonesia atau SLKI. Menurut tim Pokja SLKI DPP PPNI 2018, setelah dilakukan usaha keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan agar hipotermia membaik. Lalu ada implementasi keperawatan. Yang pertama yaitu implementasi untuk termoregulasi neonatus menurut tim Pokja SLKI DPP PPNI 2018 adalah sebagai berikut. Pertama, observasi adanya menggigil dengan cara melihat keadaan bayi apakah masih menunjukkan tanda-tanda menggigil atau tidak. Kedua, observasi konsumsi oksigen dengan cara memantau oksigenasi pada saat bayi diberi terapi oksigen dengan nasal kanul. Lalu yang selanjutnya, observasi dasar kuku cyanotik dengan cara inspeksi masih ada tanda-tanda cyanotik atau tidak pada ujung kuku bayi. Jika masih terdapat cyanotik, maka kuku bayi berwarna kebiruan. Lalu lakukan pemantauan suhu tubuh dengan cara memantau suhu tubuh pada bayi menggunakan termometer setiap 4-6 jam sekali. Lakukan pemantauan suhu kulit dengan cara merasakan apakah suhu kulit bayi terasa dingin. Lalu yang selanjutnya yaitu evaluasi keperawatan. Hasil yang perlu dievaluasi pada PLR dengan hipotermia menurut tim Pokja SLKI DPP PPNI 2018 adalah bayi nampak sudah tidak menggigil, tidak terpasang oksigenasi, dasar kuku tidak cyanotik, suhu tubuh dalam rentan normal, suhu kulit teraba hangat. Yang selanjutnya yaitu konsep kebutuhan dasar termoregulasi. Termoregulasi neonatus adalah pengaturan suhu tubuh neonatus agar tetap berada pada rentan normal. Tim Pokja SLKI DP PPNI 2018. Yang pertama yaitu gangguan termoregulasi pada berat badan lahir rendah, pengaturan termoregulasi pada bayi berat badan lahir rendah, edukasi menangani hipotermia pada bayi dengan berat badan lahir rendah. Yang selanjutnya yaitu bab 3 metode studi kasus. Yang pertama yaitu ada rancangan studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang mencakup beberapa hal, diantaranya pengkajian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara detail tentang latar belakang, sifat ataupun karakter yang ada pada suatu kasus. Dengan kata lain, studi kasus adalah memusatkan perhatian pada suatu kasus secara rinci dan intensif. Menurut Nur Salam 2016, karya tulis ilmiah ini rancangan studi kasus secara deskriptif yang menggambarkan asuhan keperawatan hipotermia pada bayi X dengan diagnosis PPLR di ruang X RSUD X. Yang selanjutnya yaitu subjek studi kasus, suatu tindakan penelitian yang dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif dengan sasaran perorangan atau kelompok, bahkan masyarakat luas. Menurut Basuki 2017, penelitian ini menggunakan subjek pasien dengan diagnosis keperawatan PPLR dengan masalah keperawatan hipotermia. Lalu yang selanjutnya yaitu ada fokus studi. Fokus studi merupakan kajian utama dari setiap permasalahan yang akan dijadikan titik acuan studi kasus. Fokus studi dalam kasus ini merupakan asuhan keperawatan hipotermia pada bayi X dengan diagnosis PPLR di ruang X RSUD Cilacap. Lalu yang selanjutnya ada definisi operasional. Hipotermia adalah sebuah kondisi ketika bayi baru lahir mengalami penurunan suhu tubuh hingga mencapai di bawah 35 derajat Celcius. Asuhan keperawatan PPLR merupakan suatu bentuk pelayanan keperawatan untuk mencegah dan mengurangi hipotermia pada pasien. Yang selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian asuhan keperawatan hipotermia pada bayi X dengan diagnosis PPLR akan dilakukan di ruang X di RSUD Cilacap. Untuk waktunya yaitu penelitian ini akan dilakukan di RSUD Cilacap pada tanggal 7 Oktober 2021 sampai tanggal X Desember 2021. Penerapan asuhan keperawatan pada pasien dengan PPLR akan dilakukan selama 3 hari pada tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 18 Desember 2021.
Untuk yang selanjutnya yaitu metode pengumpulan data, ada observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk poin selanjutnya yaitu ada penyajian data. Penyajian data adalah bagian integral dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang disusun dengan langkah sederhana namun dapat membantu setiap orang untuk dapat memahami. Menurut Wijaknarko 2020. Yang selanjutnya itu ada etika studi kasus. Yang pertama prinsip manfaat, meliputi bebas dari penderitaan, bebas eksploitasi, resiko benefit ratio. Yang kedua yaitu prinsip menghargai hak asasi manusia, respect human dignity, meliputi hak untuk mengikuti, hak untuk mendapatkan suatu jaminan dari perlakuan yang diberikan. Lalu yang selanjutnya adalah informed consent. Yang ketiga prinsip keadilan, right to justice, yaitu ada hak untuk mendapatkan pengobatan yang adil, right in fair treatment. Dan yang kedua itu hak dijaga kerahasiaannya, right to privacy. Berikut adalah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.